Dunia balap motor tidak pernah benar-benar tenang. Di balik deru mesin 4 tak dan kepulan asap ban di aspal panas, ada perang yang jauh lebih sunyi namun mematikan. Perang memperebutkan talenta. Dan saat ini, di pusat badai tersebut berdiri seorang remaja dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Indonesia. Namanya adalah Veda Ega Pratama. Tapi di koridor-koridor gelap markas besar HRC di Jepang dan di hospitality tim-tim besar di Eropa, dia dikenal dengan sebutan lain, The Golden Ticket. Ada atmosfer yang tidak biasa di padok MotoGP belakangan ini. Para jurnalis veteran mulai saling berbisik, sementara para petinggi tim mulai menyepitkan mata setiap kali pembalap bernomor 54 itu meluncur dari pit lane. Ini bukan sekedar tentang seorang bocah yang bisa memacu motor dengan cepat. Ini tentang seseorang yang baru saja merobek buku sejarah balap Asia dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah dominasi mutlak di Asia Talent Cup 2023, dunia akan menyaksikan sesuatu yang lebih mengejutkan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa raksasa sebesar Honda terlihat begitu ketakutan kehilangan dirinya? Dan seberapa jauh mereka bersedia bertaruh untuk mempagari sang anak emas dari terkaman rival-rival yang haus akan talenta baru? Semuanya bermula ketika catatan waktu mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tahun 2023 adalah tahun di mana Veda Ega Pratama berhenti menjadi pembalap berbakat dan mulai menjadi predator. 9 kemenangan dari 12 balapan di Asia Talent Cup bukanlah sebuah prestasi biasa. Itu adalah sebuah pernyataan perang. Dengan 256 poin di kantong, Veda tidak hanya mengalahkan lawan-lawannya, dia menghancurkan semangat mereka. Di Jepang, para petinggi Honda mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Motor NSF 250R yang mereka sediakan mulai terasa seperti mainan yang terlalu lambat bagi kapasitas otak dan refleks Veda. Namun, kemenangan di Asia hanyalah sebuah tiket masuk ke dalam neraka yang lebih besar, Eropa. Transisi ke Red Bull Rookies Cup adalah saat di mana tensi politik mulai memanas. Disinilah letak ironi terbesar dalam karir Veda. Sebagai aset paling berharga Honda, dia justru dipaksa untuk menunggangi mesin KTM di kompetisi tersebut. Bayangkan ketegangan di markas HRC melihat pembalap masa depan mereka justru dididik oleh DNA rival abadi mereka, Red Bull dan KTM. Setiap kali Veda naik ke podium dengan seragam Red Bull, ada alarm yang berbunyi kencang di Tokyo. Ada ketakutan nyata bahwa talenta Veda akan terkontaminasi oleh filosofi Austria. Para mekanik Honda mulai mendengar desas-desus bahwa tim pemantau bakat KTM mulai mengirimkan laporan-laporan rahasia ke Matti Gohoven. Mereka tahu, jika mereka tidak segera bertindak, Veda akan dicuri di depan mata mereka sendiri. Namun, di balik senyuman tenang Veda di depan kamera, ada tekanan yang hampir tak tertahankan. Beradaptasi dengan sirkuit Eropa yang teknis dan cuaca yang tidak menentu adalah satu hal, tetapi menghadapi politik paddock adalah hal lain. Bisikan-bisikan mulai menyebar di paddock Misano dan Jerez. Beberapa agen pembalap kelas atas mulai mendekati lingkaran dalam Veda. Salah satu rumor yang paling mengguncang adalah ketertarikan dari Michele Merlini dari Gresini Racing. Mengapa ini krusial? Karena Gresini adalah pintu masuk menuju ekosistem Ducati, motor paling dominan di planet bumi saat ini. Jika Veda menyeberang ke kubu Italia, itu akan menjadi tamparan publik paling keras bagi wajah Honda. Kehilangan Veda ke tangan Ducati bukan hanya kehilangan seorang pembalap, itu adalah pengakuan bahwa Honda telah kehilangan daya tariknya bagi talenta muda terbaik dunia. Tapi apa yang membuat Veda begitu spesial hingga membuat tim-tim besar ini saling sikut? Jawabannya ada pada data telemetri yang jarang diungkap ke publik. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa kemampuan Veda dalam melakukan late braking menyerupai gaya balap pembalap papan atas MotoGP. Dia memiliki ketenangan yang tidak wajar bagi remaja seusianya saat berada di tengah kemelut tikungan pertama. Namun, di dalam paddock ada detail yang lebih gelap. Tekanan dari penggemar di Indonesia yang begitu masif menciptakan pedang bermata dua. Honda tahu bahwa Veda adalah aset pemasaran yang bernilai miliaran yen, tetapi mereka juga tahu bahwa satu kesalahan strategi bisa menghancurkan mentalitas sang pembalap selamanya. Hingga satu insiden di tikungan tajam dalam sesi latihan mengubah segalanya. Bukan karena sebuah kecelakaan hebat, tetapi karena cara Veda bereaksi terhadap kegagalan mekanis. Saat motornya mengalami kendala, dia tidak melempar sarung tangan atau memarahi mekanik. Dia duduk, menatap data,
dan memberikan input teknis yang biasanya hanya keluar dari mulut pembalap dengan pengalaman 10 tahun. Di saat itulah, Honda memutuskan, tidak boleh ada pintu terbuka bagi tim lain. Operasi pemagaran pun dimulai. Puncaknya terjadi pada akhir musim 2025. Honda tim Asia berada dalam posisi terjepit. Mereka memiliki Taiyo Furusato yang sedang dalam performa terbaiknya di Moto3. Namun mereka juga harus segera mengamankan kursi untuk Veda di tahun 2026. Politik di dalam garasi mulai memanas. Memberikan kursi Moto3 kepada Veda berarti harus ada yang dikorbankan atau dipromosikan secara paksa. Manajemen Honda melakukan manuver yang sangat berisiko, mendorong Furusato naik ke Moto2 lebih awal demi memberi ruang bagi Veda. Ini adalah perjudian besar. Jika Furusato gagal di Moto2 dan Veda kesulitan di tahun pertamanya di Moto3, seluruh struktur pembinaan Honda akan runtuh seperti kartu domino. Namun, mengapa Honda begitu keras kepala menolak tawaran kerjasama dari tim seperti Red Bull KTM Ajo yang sudah terbukti sebagai pabrik juara? Alasannya lebih dari sekadar kontrak. Ini tentang harga diri Jepang. Honda lebih memilih melihat Veda belajar dengan cara sulit menggunakan motor mereka sendiri daripada melihatnya mengangkat trofi juara dengan motor rival. Mereka ingin Veda menjadi simbol kebangkitan kembali Honda. Beberapa mekanik senior bahkan berbisik bahwa Veda mendapatkan perlakuan khusus berupa akses langsung ke beberapa insinyur HRC yang biasanya hanya menangani proyek MotoGP. Ini adalah bukti bahwa Veda bukan sekadar rookie, dia adalah proyek mercusuar. Ternyata ada sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan menunggu di balik kontrak barunya. Rumor menyebutkan bahwa dalam kesepakatan rahasia itu, Honda menjanjikan jalur akselerasi menuju kelas utama dalam waktu kurang dari 4 tahun jika target-target tertentu terpenuhi. Sebuah janji yang hampir tidak pernah diberikan kepada pembalap Asia manapun sebelumnya. Tapi di balik kemewahan kontrak itu, ada beban yang mengerikan. Pedok Moto3 adalah tempat yang kejam. Di sana, bakat saja tidak cukup. Anda butuh keberuntungan dan ketangguhan fisik untuk menghadapi serangan sikut dari pembalap-pembalap Eropa yang haus darah. Beberapa pengamat MotoGP senior mulai mempertanyakan, apakah Honda terlalu memproteksi Veda? Ada risiko besar di mana seorang talenta hebat bisa melempem karena terlalu lama berada di zona nyaman sebuah pabrikan yang terlalu memujanya. Namun, mereka yang melihat Veda beraksi di lintasan tahu bahwa kata nyaman tidak ada dalam kamusnya. Di setiap sesi latihan, dia selalu menjadi yang terakhir keluar dari garasi, memastikan setiap detail kecil pada motornya sempurna. Dia memiliki obsesi yang mengingatkan orang pada sosok Marc Marquez di masa muda. Obsesi yang sama, agresivitas yang sama, dan rasa lapar yang tidak bisa dipuaskan oleh 1 atau 2 podium saja. Dan saat kita mendekati musim 2026, atmosfer di sekitar Veda semakin membara. Dia bukan lagi rahasia kecil Indonesia. Dia adalah target. Tim-tim rival kini sedang mempelajari setiap gerakannya, setiap kelemahannya, dan setiap pola balapnya. Mereka tahu bahwa mengalahkan Veda bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tapi soal meruntuhkan tembok perlindungan yang telah dibangun Honda di sekelilingnya. Pedok MotoGP kini sedang menunggu apakah sang anak emas ini akan benar-benar bersinar di bawah tekanan ribuan lampu sirkuit, atau justru terbakar oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Satu hal yang pasti, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Di balik layar, di dalam ruang pertemuan tertutup di Tokyo, para petinggi Honda hanya bisa berharap bahwa taruhan besar mereka pada bocah asal Gunung Kidul ini akan terbayar lunas. Karena jika Veda berhasil, dia tidak hanya akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang mengguncang dunia, tapi dia akan menjadi alasan mengapa Honda kembali menjadi penguasa aspal. Namun, apa yang terjadi setelah race pertama di musim 2026 nanti, mungkin akan mengguncang seluruh struktur kompetisi yang kita kenal selama ini. Karena ketika seorang predator muda mulai merasa lapar, tidak ada pagar yang cukup kuat untuk menahannya. Dunia sudah diperingatkan, Veda Ega Pratama tidak datang untuk berpartisipasi, dia datang untuk mengambil alih. Dan bagi siapa saja yang meragukan itu, mereka hanya perlu menoleh ke belakang dan melihat bagaimana dia menghancurkan setiap rekor yang menghalangi jalannya. Musim 2026 bukan hanya tentang balapan motor. Ini adalah awal dari sebuah era baru. Era di mana Timur mulai berbicara dan raksasa Jepang kembali menemukan taringnya melalui tangan seorang anak emas yang menolak untuk tunduk. Pertanyaannya kini tinggal satu. Siapkah Anda melihat sejarah ditulis ulang?